Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Gelap menyelimuti desa kecil di tepi pantai selatan Jawa. Tempat angin malam membawa aroma garam laut yang tajam, diselingi dengan hembusan halus yang terdengar seperti bisikan dari kedalaman samudera. Di sini, di desa yang jauh dari hingar-bingar kota, sebuah cerita kelam sedang terajut. Sebuah cerita tentang janji-janji manis kekayaan yang berakhir dalam kekosongan jiwa, kehancuran keluarga, dan darah yang ditumbalkan demi sebuah kutukan. Di antara pepohonan kelapa yang bergoyang diterpa angin, berdirilah sebuah rumah tua dengan atap genteng merah yang sudah berlumut. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja, seperti rumah-rumah lainnya di desa. Tapi bagi mereka yang tahu, rumah itu adalah tempat di mana batas antara dunia manusia dan alam gaib mulai kabur. Disinilah keluarga Bambang tinggal, bersama istrinya, Lastri, yang tengah mengandung anak pertama mereka. Namun, di balik kebahagiaan kelahiran yang ditunggu-tunggu itu, tersembunyi rahasia kelam yang akan menghancurkan semuanya. Bambang, seorang pria dengan wajah keras dan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian, duduk di teras rumahnya sambil menatap kosong ke arah langit. Malam itu, bintang-bintang bersinar redup, seolah enggan memperlihatkan keindahannya. Ada sesuatu yang terasa salah malam ini, pikir Bambang. Perasaannya bergejolak, tidak tenang. Seakan ada yang mengintai dari kegelapan. Ia mendengar langkah-langkah pelan di belakangnya, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Mas, kamu sudah siap?" Suara lembut Lastri membuyarkan lamunannya. Wanita itu berdiri di ambang pintu. Perutnya yang membuncit menandakan kelahiran yang semakin dekat. Namun, meski wajahnya cantik, mata Lastri terlihat lelah, seperti memendam kegelisahan yang tak pernah ia ungkapkan. Bambang menoleh perlahan, mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa dipaksakan. "Sudah, sayang, kamu istirahat saja. Aku akan menyusul nanti," jawabnya dengan suara datar. Lastri mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam hatinya, Bambang tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Ia tahu apa yang akan datang, meski ia berharap segalanya hanyalah mimpi buruk. Warisan keluarga yang selama ini terbungkus dalam misteri akan segera terungkap, dan itu bukanlah warisan harta atau kejayaan, melainkan kutukan yang telah mengikat keluarganya selama beberapa generasi. Sore tadi, Bambang baru saja menerima kunjungan dari kedua orang tuanya, Pak Atmojo dan Bu Sartika, dua sosok yang berwibawa namun membawa beban besar dalam hidup mereka. Kedatangan mereka bukan sekadar untuk menjenguk Lastri yang sebentar lagi melahirkan, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting, lebih gelap. "Kamu harus siap, Nak,"
ucap Bu Sartika. Matanya yang dalam menatap tajam ke arah Bambang. Terah kita sudah memasuki generasi ke-10. Kamu tahu apa artinya, bukan? Bambang terdiam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ia selalu tahu. Namun ia mencoba menghindari kenyataan itu selama ini. Warisan keluarganya tidak datang tanpa syarat. Keluarganya, yang telah hidup berkecukupan selama bertahun-tahun, memiliki hubungan erat dengan kekuatan gaib, kekuatan yang berasal dari Laut Selatan, dari sosok yang tidak bisa disebut namanya dengan sembarangan. Anak pertama yang lahir dari garis keturunan kita, lanjut Pak Atmojo dengan suara rendah, harus dipersembahkan sebagai tumbal. Itu adalah syarat yang tidak bisa dihindari. Begitu juga dengan kamu, Bambang. Mendengar hal itu, Bambang merasa dunianya runtuh. Anak yang masih berada di dalam kandungan istrinya akan menjadi korban, tumbal, untuk mempertahankan kekayaan dan kejayaan keluarganya. Ia ingin menolak, ingin melawan, tapi ia tahu bahwa hal itu mustahil. Tradisi ini sudah berjalan selama berabad-abad, dan siapapun yang mencoba melanggarnya akan menghadapi nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Kalau kau melanggar, Bambang, Bu Sartika mendekat, suaranya semakin rendah. Bukan hanya kau yang akan kehilangan segalanya, tapi juga keluargamu. Mereka akan diambil, satu persatu. Malam semakin larut, dan Bambang masih duduk di teras rumahnya, merenungi apa yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya. Di kejauhan, suara deburan ombak terdengar samar-samar, seolah memanggil-manggil namanya. Angin malam membawa bisikan yang menggelitik telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Bambang menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Namun, semakin ia berusaha, semakin jelas bisikan itu terdengar. Anakmu akan menjadi milik kami. Bambang tersentak. Ia membuka matanya dan menoleh ke arah suara itu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti desa kecilnya, dan suara ombak yang terus berdebur, seakan memberi peringatan. Ini tidak mungkin, gumam Bambang. Ia bangkit dari duduknya, melangkah masuk ke dalam rumah. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, langkah kakinya terhenti. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi dengan tubuh yang nyaris transparan, seolah terbuat dari kabut. Wajahnya samar, tapi sorot matanya tajam, memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Bambang membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Bambang dengan sorot mata yang penuh tuntutan. Dalam sekejap, Bambang tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Itu bukan manusia. Itu adalah utusan dari Nyi Ratu, penguasa Laut Selatan, datang untuk menagih janji yang telah dibuat keluarganya berabad-abad yang lalu. Waktumu hampir habis, bisik sosok itu sebelum lenyap dalam kegelapan malam. Bambang jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Ia harus memilih antara anaknya atau seluruh keluarganya. Bambang teringat masa kecilnya, ketika ia masih tinggal di rumah orang tuanya, jauh dari desa tempat tinggalnya sekarang. Ia tumbuh dalam keluarga yang tampak biasa di luar, tapi sejak kecil, Bambang sudah mendengar bisikan-bisikan tentang kekuatan gaib yang melingkupi keluarganya. Dulu, ia tidak terlalu peduli, karena hidupnya selalu penuh dengan kecukupan.
Namun, ia selalu ingat satu peristiwa yang membuatnya sadar bahwa keluarganya bukanlah keluarga biasa. Saat Bambang berusia 12 tahun, ia pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Waktu itu, malam hari menjelang pergantian bulan, dan Bambang mendengar suara ribut dari kamar orang tuanya. Penasaran, ia mengintip melalui celah pintu. Di dalam kamar, ia melihat ayahnya duduk bersila di depan sebuah cermin besar, menghadap ke arah laut. Di belakangnya, ibunya berdiri sambil membawa nampan berisi bunga-bunga kembang yang harum. Tapi bukan itu yang membuat Bambang ketakutan. Di dalam cermin, ia melihat sosok lain. Seorang perempuan dengan rambut panjang yang terurai sampai ke lantai, mengenakan pakaian tradisional Jawa berwarna hijau zamrud. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Bambang tahu, itu bukan manusia biasa. "Nyi Ratu," bisik ayahnya pelan, sambil menundukkan kepalanya. Malam itu, Bambang sadar bahwa keluarganya memiliki hubungan erat dengan makhluk gaib. Dan sejak saat itu, ia selalu merasa was-was dengan segala hal yang terjadi di sekelilingnya. Pagi itu, matahari terbit di balik awan tebal yang seolah menutupi sinarnya, menciptakan suasana suram di seluruh desa. Bagi penduduk desa lainnya, hari itu mungkin tampak biasa saja, tetapi bagi Bambang, hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan bisa ia hindari. Di meja makan, Bambang duduk diam, menatap kosong ke arah piring nasinya yang hampir tak tersentuh. Lastri, yang sedang menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar, sesekali melirik suaminya dengan cemas. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak berani bertanya langsung. Dalam pikirannya, ia berusaha keras menenangkan diri, meyakinkan bahwa perasaan ganjil yang menyelimuti rumah itu hanyalah efek dari kelelahan fisik akibat kehamilannya yang sudah semakin dekat dengan waktu melahirkan. "Bambang, kamu baik-baik saja, kan?" tanya Lastri akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Ia meletakkan piring di atas meja, lalu duduk di sebelah suaminya. Bambang menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Meski jelas terlihat dari wajahnya bahwa ia sedang memikul beban yang sangat berat. Matanya tidak lagi memancarkan keceriaan atau semangat yang biasa, melainkan kekosongan dan ketakutan. Sebuah kekosongan yang bahkan Lastri, istrinya sendiri, tidak bisa pahami sepenuhnya. Lastri mendekat, menyentuh tangan suaminya dengan lembut. "Kalau ada yang salah, kamu bisa cerita ke aku, Mas. Aku istrimu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu jadi seperti ini." Bambang hanya mengangguk pelan, tetapi tidak berkata apa-apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada Lastri bahwa anak yang sedang dikandungnya, anak pertama mereka yang seharusnya menjadi cahaya kebahagiaan, justru adalah korban dari kutukan keluarga mereka? Bagaimana ia bisa meminta maaf kepada Lastri atas takdir yang telah ia warisi? Sebuah takdir yang tidak pernah ia pilih tetapi harus ia terima? Malam hari tiba lagi, dan rumah Bambang terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik yang biasanya meramaikan malam pun tampak terhenti. Di dalam kamar tidur, Bambang duduk di tepi ranjang, sementara Lastri sudah tertidur lelap. Namun, Bambang tidak bisa memejamkan matanya. Hatinya masih bergejolak, memikirkan percakapan yang ia dengar sore tadi. "Kita akan melakukannya segera setelah anak itu lahir," ucap Bu Sartika dengan suara tegas. "Tidak ada pilihan lain, Bambang."
Ini adalah satu-satunya cara agar keluargamu selamat. Pak Atmojo, yang duduk di sebelah istrinya, mengangguk setuju. Kau harus kuat. Nak, anak ini adalah harga yang harus kita bayar untuk semua yang telah kita dapatkan. Jangan buat keputusan bodoh yang bisa menghancurkan kita semua. Bambang menelan ludah dengan susah payah. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan anaknya, tetapi di sisi lain, ia tahu betul apa yang dipertaruhkan jika ia menolak. Keluarganya, keluarga besar yang telah mewarisi kekayaan dan kejayaan selama beberapa generasi, akan terancam lenyap jika syarat pesugihan ini dilanggar. Ia pernah mendengar cerita-cerita horor tentang keturunan sebelumnya yang mencoba melawan kutukan ini, dan hasilnya selalu sama. Mereka kehilangan segalanya, termasuk nyawa. Aku harus melakukannya atau tidak ada jalan lain, pikir Bambang dengan getir. Namun, di dalam hati kecilnya, Bambang masih merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk melawan takdir ini. Tapi apa? Bagaimana caranya? Pikiran itu terus menghantui malam-malamnya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Pagi berikutnya, Bambang memutuskan untuk menemui seseorang yang ia harap bisa memberinya jawaban, meskipun jawaban itu mungkin bukan yang ia harapkan. Ia mendatangi rumah Pak Slamet, seorang tetua desa yang dikenal bijak, tapi juga misterius. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Slamet memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan pesugihan, meskipun ia jarang membicarakannya secara terbuka. Bambang mengetuk pintu kayu rumah Pak Slamet. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Pak Slamet yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, muncul dengan senyum ramah di wajahnya. Wajah tuanya penuh dengan garis-garis keriput, tetapi matanya memancarkan kedalaman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Bambang, masuklah, ucap Pak Slamet sambil memberi isyarat agar Bambang masuk ke dalam rumahnya. Bambang masuk dan duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Rumah Pak Slamet penuh dengan aroma dupa dan wangi kayu gaharu, memberikan suasana mistis namun menenangkan. Ada yang bisa aku bantu, Nak? Tanya Pak Slamet dengan suara lembut, seolah sudah tahu apa yang akan Bambang bicarakan. Bambang terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Pak, saya butuh bantuan. Ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga saya, sesuatu yang sudah berlangsung sejak lama. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Slamet mengangguk pelan, lalu menatap Bambang dengan tatapan yang dalam. Apakah ini tentang pesugihan keluargamu, Bambang? Bambang terkejut, tetapi sekaligus lega. Ia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Pak Slamet sudah tahu. Ya, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya ingin menyelamatkan anak saya, tetapi keluarga saya mereka bilang saya tidak punya pilihan. Anak pertama kami harus dijadikan tumbal. Pak Slamet terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Bambang, pesugihan itu bukan hal yang bisa dihadapi dengan mudah. Ketika keluargamu membuat perjanjian dengan Nyi Ratu, mereka sudah tahu risikonya. Kau harus memahami bahwa ini bukan hanya tentang hidup dan mati. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Tapi, Pak, Bambang memotong dengan suara putus asa. Bukankah ada cara lain? Bukankah saya bisa melawan takdir ini? Pak Slamet menatap Bambang dengan tatapan simpati. Terkadang, melawan takdir hanya membawa penderitaan yang lebih besar. Kau bisa mencoba melawan,
Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Kekuatan gaib yang kau hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bambang terdiam, merasa beban di pundaknya semakin berat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya harus menyerah begitu saja? Pak Slamet menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. Kau tidak harus menyerah, Bambang. Tapi kau harus berpikir matang-matang. Jika kau benar-benar ingin melawan kutukan ini, kau harus tahu bahwa kau akan kehilangan lebih dari sekadar anakmu. Kau bisa kehilangan segalanya. Waktu terus berjalan, dan semakin dekat dengan hari kelahiran, perasaan mencekam semakin memenuhi rumah Bambang. Lastri, yang merasakan kecemasan suaminya, mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bambang, tetapi tidak tahu apa. Malam itu, ketika angin dari laut selatan semakin kencang, Lastri merasakan kontraksi pertamanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan rasa sakit mulai menjalar di tubuhnya. Ia tahu, inilah saatnya. Bambang sepertinya sudah waktunya. Suara Lastri terdengar pelan namun penuh rasa sakit. Bambang yang duduk di sebelahnya segera berdiri dan memanggil orang tuanya yang sudah siap siaga untuk membantu persalinan. Pak Atmojo dan Bu Sartika segera masuk ke kamar, membawa segala perlengkapan yang diperlukan. Namun, alih-alih membawa Lastri ke rumah sakit seperti kebiasaan, mereka memutuskan untuk melakukannya di rumah, di bawah pengawasan Bu Sartika yang pernah mempelajari ilmu persalinan tradisional. Jangan khawatir, Lastri. Ini semua akan baik-baik saja, ucap Bu Sartika dengan suara yang tenang. Namun Lastri bisa merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dari cara ibu mertuanya berbicara. Mata Bu Sartika terlihat kosong, seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar persalinan biasa. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di luar, suara ombak semakin kencang, seolah menggema ke dalam rumah. Lastri berjuang dengan seluruh kekuatannya. Sementara Bambang duduk di sudut kamar, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Di sudut pikirannya, ia tahu bahwa apa yang akan terjadi malam ini bukanlah kelahiran biasa. Ini adalah awal dari sebuah ritual yang tidak pernah ia inginkan. Dan kemudian, tangisan bayi terdengar di seluruh ruangan, menggema di antara dinding-dinding kayu rumah tua itu. Tangisan bayi yang baru lahir itu seharusnya menjadi suara yang membawa kebahagiaan. Namun, bagi Bambang dan Lastri, suara itu adalah tanda awal dari akhir yang telah menunggu mereka. Lastri, yang masih terbaring lemah, menatap bayi yang diletakkan di pelukan Bu Sartika dengan air mata yang berlinang. Namun, Lastri merasa ada sesuatu yang salah. Bayi itu tidak menangis seperti bayi-bayi yang lain. Tangisannya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Bambang berdiri dari tempatnya, mendekati bayi itu dengan langkah berat. Apa ini sudah berakhir? Pikirnya. Namun, ketika ia menatap wajah anaknya, hatinya serasa hancur berkeping-keping. Bayi kecil itu terbaring dalam pelukan Bu Sartika, tetapi tidak ada senyuman atau kebahagiaan di wajahnya. Bambang mendekati dengan hati yang berat, menatap makhluk mungil yang seharusnya membawa kebahagiaan namun kini hanya menyisakan kekhawatiran mendalam. Wajah bayi itu tampak pucat, dan meskipun matanya terbuka, tidak ada tangisan yang kuat seperti layaknya bayi baru lahir. Hanya erangan pelan,
hampir seperti bisikan dari dunia lain, yang terdengar dari bibir kecilnya. Lastri, yang masih terbaring di tempat tidur, mengerutkan kening. Nalurinya sebagai seorang ibu memberontak, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Ia ingin memeluk bayinya, melindungi makhluk kecil yang baru saja lahir dari dirinya. Namun, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan menahan tubuhnya di tempat. Ada rasa takut yang menyelinap di hatinya, seolah ada kekuatan gelap yang melingkupi bayi itu. Bayi ini ada yang salah, gumam Lastri, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Bambang merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Ketakutan yang telah menghantuinya selama berbulan-bulan kini berubah menjadi kenyataan di hadapannya. Ia tahu bahwa anak ini bukanlah anak yang bisa ia lindungi sepenuhnya. Anak ini adalah milik entitas lain. Entitas yang jauh lebih kuat dan menakutkan daripada apapun yang pernah ia hadapi. Pak Atmojo dan Bu Sartika tampak tenang, meskipun dalam hati mereka tahu betul bahwa proses ritual yang lebih mengerikan baru akan dimulai. Mata Pak Atmojo menatap tajam ke arah Lastri, seolah memberi isyarat bahwa persiapan harus segera dilakukan. Semua akan baik-baik saja, kata Bu Sartika. Suaranya terdengar kosong. Sekarang kita harus segera menyelesaikan ritualnya. Bambang berdiri kaku di samping tempat tidur Lastri, sementara Bu Sartika menggendong bayi mereka dengan penuh perhitungan. Ruangan terasa penuh dengan keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara napas berat dari Lastri yang masih berusaha pulih setelah melahirkan. Namun, tidak ada waktu untuk merayakan kelahiran ini, karena ritual yang mengerikan sudah menunggu mereka. Pak, apa kita benar-benar harus melakukannya? Tanya Bambang pelan. Suaranya hampir tak keluar. Ia tahu jawabannya, tetapi ia berharap, meskipun tipis, bahwa masih ada cara untuk menghindari nasib yang kejam ini. Pak Atmojo tidak menjawab dengan segera. Ia hanya memandang putranya dengan tatapan dingin yang sulit dibaca, lalu berkata, "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Bambang. Tidak ada jalan lain. Keluarga kita sudah terikat perjanjian sejak lama, dan perjanjian itu tidak bisa dilanggar." Bambang merasakan hatinya semakin hancur. Bagaimana mungkin ia bisa menerima kenyataan bahwa anak pertamanya, darah dagingnya sendiri, harus dijadikan tumbal? Tetapi di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perjanjian itu nyata, dan jika dilanggar, konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan. Pak Atmojo dan Bu Sartika mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual. Mereka membawa nampan perak berisi kembang 7 rupa, dupa, dan selembar kain putih panjang. Suasana menjadi semakin tegang ketika bau dupa mulai menguar ke seluruh ruangan. Bambang melihat ke arah Lastri yang terbaring lemah. Wajahnya memancarkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Lastri tahu ada yang tidak beres, tetapi ia terlalu lemah untuk bertanya atau menolak. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan pikirannya masih kalut oleh rasa sakit setelah melahirkan. Namun, di hatinya, ada firasat buruk yang mengintai. "Bambang," Lastri berbisik pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Apa yang terjadi? Apa yang akan kalian lakukan pada anak kita?" Bambang tidak mampu menjawab. Ia hanya berdiri diam, dengan tangan terkepal dan napas terengah-engah. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah kenyataan pahit ini. Malam itu,
Dengan cahaya bulan yang memudar di balik awan tebal, Bambang tahu bahwa waktunya semakin dekat. Ia merasa seperti berada di ambang jurang, tanpa ada jalan kembali. Keheningan yang mencekam di dalam rumah mereka dipecahkan oleh langkah kaki yang perlahan dan suara bisikan yang datang dari arah laut. Bisikan yang selama ini menghantuinya kini semakin jelas terdengar. Kami menunggu. Waktu kami hampir tiba. Suara itu, meskipun halus, menusuk langsung ke dalam hati Bambang. Ia tahu bahwa suara itu datang dari Nyi Ratu Kidul, entitas yang telah lama mengikat keluarganya dalam perjanjian gelap. Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan sosok itu, ia merasakan kehadiran yang begitu kuat dan mengancam. Setiap bisikan membawa ketakutan dan kekosongan yang mendalam, seolah-olah jiwanya sedang dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Bu Sartika menyiapkan dupa dan kembang di tengah ruangan, sementara Pak Atmojo melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ritual ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan sebuah prosesi gaib yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga mereka. Doa-doa itu ditujukan kepada Nyi Ratu Kidul, sebagai pengingat bahwa perjanjian itu harus dipenuhi. Lastri, yang masih berbaring lemah di atas ranjang, merasakan hawa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi setiap serat di tubuhnya memberontak. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Bambang, dengan wajah penuh ketakutan, mendekati Lastri. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan bisa menenangkan Lastri. Bahkan dirinya sendiri tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. "Maafkan aku, Lastri," bisik Bambang. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Aku tidak bisa menghentikannya. Ini sudah takdir." Lastri menatap suaminya dengan bingung. "Takdir? Takdir apa yang kau bicarakan, Bambang?" Sebelum Bambang bisa menjawab, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan suara berderit yang keras. Angin laut masuk ke dalam ruangan, membawa aroma garam dan bau dupa yang semakin menyengat. Sosok bayangan panjang muncul di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin yang menusuk. Meski sosok itu samar, mereka tahu siapa yang datang. "Sudah waktunya." Suara itu bergema di dalam ruangan. Bu Sartika, yang sudah bersiap dengan segala perlengkapan ritual, mengangguk perlahan. Ia mendekati Bambang dan meletakkan tangan di pundaknya. "Kita tidak punya banyak waktu, Bambang. Nyi Ratu sudah datang untuk menagih janjinya." Bambang merasa tubuhnya lunglai. Suara itu begitu nyata, begitu menakutkan. Ia merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat setiap ototnya terasa kaku. Ini adalah saat yang selama ini ia takutkan, saat di mana anaknya harus dipersembahkan sebagai tumbal. Pak Atmojo berdiri di samping Lastri yang terbaring lemah. Dengan tangan gemetar ia mulai mengayunkan dupa ke arah bayi kecil yang terbungkus kain putih. Bayi itu masih dalam pelukan Bu Sartika. Namun ada keheningan yang ganjil dalam suasana tersebut. Tangisan bayi yang biasanya menjadi tanda kelahiran seorang anak kini berubah menjadi sunyi senyap yang menusuk. Seolah-olah bayi itu sudah tahu nasib yang akan menimpanya. Lastri, yang merasa tubuhnya semakin lemah, mencoba meraih tangan Bambang. "Mas, tolong aku. Tolong anak kita." Bambang memejamkan matanya. Air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. "Aku tidak bisa, Lastri," bisiknya,
dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak bisa melawan takdir ini. Aku hanya ingin melindungi kita semua. Namun, kata-kata Bambang tidak mampu menenangkan Lastri. Naluri seorang ibu yang kuat meronta-ronta di dalam dirinya. Ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi pada anaknya. Lastri berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah setelah melahirkan. Ia hanya bisa meratap, dengan hati yang hancur. Di tengah kekacauan itu, Pak Atmojo mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang telah diwariskan dalam keluarga mereka. Mantra itu ditujukan untuk memanggil kekuatan Nyi Ratu, sebagai tanda bahwa mereka siap untuk memenuhi janji. Suara Pak Atmojo yang berat dan monoton menggema di dalam ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dengan ini, kami serahkan darah kami. Kami persembahkan anak pertama dari terah ini, sebagai bukti kesetiaan kami pada perjanjian. Ucap Pak Atmojo, suaranya bergema dalam ruangan yang kini dipenuhi aroma kemenyan. Bambang merasa setiap kata yang diucapkan oleh ayahnya seperti pisau yang menancap dalam di jiwanya. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan ketika anaknya disiapkan untuk dipersembahkan. Saat Pak Atmojo melanjutkan ritual, bayangan di ambang pintu mulai bergerak masuk. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk sosok seorang wanita dengan pakaian kebesaran tradisional. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat karena tertutup bayang-bayang, namun auranya begitu kuat dan mencekam. Tak diragukan lagi, itu adalah Nyi Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang telah mengikat keluarga Bambang dalam kutukan yang tak terhindarkan. Waktunya sudah tiba. Suara Nyi Ratu bergema di dalam ruangan, seolah-olah datang dari setiap sudut ruangan. Mata semua orang terarah padanya, termasuk Lastri yang kini menatap sosok itu dengan ketakutan yang mendalam. "Tidak, tolong, jangan ambil anakku," rintih Lastri dengan suara parau. Nyi Ratu hanya menatap Lastri dengan dingin, sebelum beralih pada Bambang. "Kamu tahu, ini adalah harga yang harus kamu bayar. Tidak ada jalan keluar." Bambang merasa tenggorokannya tersumbat. Ia ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mengubah kenyataan ini. Nyi Ratu telah datang untuk menagih janjinya, dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dengan gerakan lambat namun pasti, Nyi Ratu mendekati Bu Sartika yang memegang bayi kecil itu. Bu Sartika, dengan tangan gemetar, menyerahkan bayi itu kepada Nyi Ratu. Mata bayi itu masih tertutup, tetapi Bambang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Bayi itu tampak terlalu tenang, terlalu sunyi. "Dengan ini, perjanjian kita selesai," ucap Nyi Ratu, sebelum membawa bayi itu dalam pelukannya. Namun, sebelum Nyi Ratu melangkah keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lastri, meskipun tubuhnya masih lemah, tiba-tiba mengumpulkan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Ia berteriak dengan suara yang begitu keras, menghentikan langkah Nyi Ratu. "Tidak, kamu tidak akan mengambil anakku," teriaknya, dengan mata yang kini penuh dengan air mata dan keberanian yang tak tergoyahkan. Bambang terkejut, begitu pula dengan Pak Atmojo dan Bu Sartika. Mereka tidak menyangka Lastri masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Lastri bergerak cepat. Meskipun tubuhnya masih lemah,
Ia berusaha merebut kembali bayinya dari pelukan Nyi Ratu. Dalam momen itu, waktu terasa melambat. Mata Nyi Ratu yang tajam menatap langsung ke arah Lastri, seolah-olah tidak percaya bahwa seorang manusia biasa berani menantangnya. Namun, sebelum Nyi Ratu bisa bereaksi, Lastri berhasil meraih bayinya. "Tidak ada yang akan menyentuh anakku," teriak Lastri sekali lagi. Kini berdiri di tengah ruangan dengan bayinya di pelukannya. Namun, saat Lastri menatap wajah anaknya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Mata bayi itu perlahan terbuka, tetapi bukan mata seorang manusia biasa. Mata itu berwarna hijau menyala, dengan pupil yang tipis seperti mata seekor ular. Lastri tersentak mundur. Rasa takut yang ia rasakan kini berubah menjadi ketakutan mendalam. "Ini bukan anakku," bisik Lastri dengan suara yang bergetar. Bayi itu menatap langsung ke arah ibunya, dan dalam tatapan itu, Lastri tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah terjadi. Anak yang ia lahirkan bukanlah lagi anak manusia. Anak itu telah diambil oleh kekuatan gelap sejak lahir. Nyi Ratu tersenyum tipis. "Kamu mungkin bisa memegang tubuhnya, tapi jiwanya sudah menjadi milik kami. Kamu tidak bisa lari dari takdir ini." Lastri merasa tubuhnya lemah kembali. Ia jatuh berlutut, masih memegang bayi yang kini terasa asing di pelukannya. Air matanya mengalir deras, tetapi hatinya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Semua yang ia harapkan telah hancur. Bambang berdiri diam. Tubuhnya gemetar melihat apa yang terjadi. Nyi Ratu telah memenangkan perjanjian ini. Meskipun Lastri berhasil merebut kembali bayinya, bayi itu bukan lagi anak mereka. Pak Atmojo dan Bu Sartika juga tak berdaya. Mereka tahu bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar. Tetapi menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri membuat mereka merasakan kengerian yang tak terlukiskan. Di tengah tangisan dan ratapan, Lastri berlutut di lantai kayu rumah, memeluk erat bayi yang tak lagi dikenalnya. Bayi itu, yang seharusnya menjadi harapan dan kebahagiaan bagi keluarganya, kini hanya menjadi simbol dari kehancuran yang tak terhindarkan. Matanya yang hijau terang dan pupilnya yang tipis seperti reptil mengirimkan gelombang kengerian yang tidak bisa dipahami oleh seorang ibu. Lastri menggigil ketakutan, namun rasa cinta dan naluri keibuannya menolak untuk melepaskan bayi itu, meskipun jiwanya sudah dipastikan bukan milik dunia ini. Nyi Ratu berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan senyum tipis yang memancarkan kemenangan. Aura dingin yang memancar darinya semakin kuat, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Pak Atmojo dan Bu Sartika berdiri terpaku, tak mampu bergerak atau berkata-kata. Mereka tahu, apapun yang terjadi malam itu adalah bagian dari perjanjian yang telah lama terikat. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasib. "Bayi itu sekarang menjadi milikku." Suara Nyi Ratu terdengar tenang, tetapi penuh kekuatan yang tak bisa dilawan. "Kamu mungkin bisa memeluk tubuhnya, Lastri, tapi jiwanya sudah menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan. Tak ada yang bisa mengubah itu." Bambang menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Keputusan sudah diambil, dan sekarang mereka semua harus menanggung konsekuensinya. Lastri, dengan air mata yang mengalir deras, mendongak menatap Bambang. "Mas, apa yang telah kita lakukan?"
Bagaimana mungkin kita membiarkan ini terjadi? Tanyanya dengan suara parau, penuh rasa putus asa. Bambang hanya bisa berdiri diam. Tatapannya kosong. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sejak awal, ia tahu bahwa pesugihan ini membawa lebih dari sekadar kekayaan. Tetapi ia tidak pernah membayangkan konsekuensinya akan begitu mengerikan. Dan sekarang, ketika semuanya telah terungkap, ia merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya menghantam jiwanya. Ini bukan salah kita, Lastri, kata Bambang akhirnya, meskipun ia sendiri ragu dengan kata-katanya. Ini adalah kutukan yang sudah diwariskan turun-temurun. Kita hanya meneruskannya. Lastri menatap Bambang dengan penuh rasa sakit. Tapi ini anak kita, Mas. Anakku. Bagaimana mungkin kamu bisa berkata begitu? Di sudut ruangan, Pak Atmojo dan Bu Sartika mulai bergerak, mendekati Nyi Ratu dengan sikap tunduk yang penuh penghormatan. Mereka tahu bahwa ritual ini sudah selesai. Dan kini hanya tinggal menyelesaikan urusan terakhir. Kami sudah memenuhi janji kami, Nyi. Ucap Bu Sartika dengan suara rendah. Bayi ini sekarang milikmu. Kami berharap agar keluarga kami dilindungi, seperti yang telah dijanjikan. Nyi Ratu hanya tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa. Ia menatap ke arah bayi itu dengan tatapan yang dingin, lalu berbalik menuju pintu rumah. Kalian akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan, ucapnya sebelum perlahan-lahan lenyap di tengah bayangan malam. Setelah kepergian Nyi Ratu, ruangan itu terasa sunyi. Bambang, Lastri, dan orang tua mereka hanya bisa berdiri dalam keheningan, meresapi apa yang baru saja terjadi. Tangisan bayi yang kini terdengar samar, hampir seperti bisikan dari dunia lain, masih memenuhi ruangan. Bambang mendekati Lastri, yang masih memeluk erat bayinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, untuk menenangkan istrinya, tetapi kata-kata itu tak pernah keluar. Yang tersisa hanyalah rasa penyesalan dan ketakutan yang dalam. Aku akan melindungi kalian, gumam Bambang akhirnya, meskipun ia sendiri tidak yakin bagaimana caranya. Lastri tidak menanggapi. Matanya hanya menatap kosong ke arah bayi yang berada dalam pelukannya. Ia tahu, meskipun tubuh anak itu ada bersamanya, jiwanya sudah hilang selamanya. Setiap kali ia menatap mata hijau itu, rasa takut dan duka yang mendalam memenuhi hatinya. Bu Sartika dan Pak Atmojo akhirnya berbicara setelah lama terdiam. Kita harus terus berjalan, kata Pak Atmojo dengan nada penuh perintah. Pesugihan ini adalah jalan yang sudah kita pilih. Kita tidak bisa mundur sekarang. Bu Sartika menambahkan, keluarga kita sudah dilindungi selama berabad-abad oleh kekuatan Nyi Ratu. Kekayaan dan kemakmuran yang kita miliki sekarang tidak datang dengan mudah. Dan ini adalah harga yang harus kita bayar. Namun, Bambang tidak bisa mengabaikan suara kecil di dalam hatinya yang terus berbisik, mempertanyakan apakah semua ini benar-benar sepadan. Apakah kekayaan yang mereka miliki layak dibayar dengan jiwa anak-anak mereka? Atau apakah mereka semua telah menjadi budak dari kekuatan yang lebih besar? Kekuatan yang hanya menguras jiwa mereka hingga tidak tersisa apa-apa selain kehampaan? Hari-hari berlalu dengan perlahan. Kehidupan Bambang dan keluarganya tampak kembali normal di mata orang lain. Bayi mereka, meskipun terlihat sehat secara fisik, membawa aura yang berbeda.
Orang-orang di desa yang datang berkunjung seringkali merasakan hawa dingin ketika berada di dekat anak itu, meskipun mereka tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Bambang dan Lastri berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi hubungan mereka semakin retak. Setiap malam, Lastri mendengar suara-suara aneh dari bayinya. Tangisan yang terdengar seperti bisikan. Seakan-akan bayi itu sedang berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. Kadang-kadang, Lastri merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasinya, meskipun ia tidak pernah tahu dari mana sumbernya. Bambang, yang sudah terbebani oleh keputusan yang mereka ambil, semakin sering menjauh dari rumah. Ia merasa bersalah, tetapi juga terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia hindari. Setiap kali ia melihat bayinya, rasa takut kembali menghantam hatinya, mengingatkannya bahwa jiwa anak itu bukan lagi miliknya. Sementara itu, Bu Sartika dan Pak Atmojo mulai merasakan keuntungan dari pesugihan mereka. Usaha mereka yang sempat lesu mulai kembali sukses. Kekayaan mereka semakin bertambah, dan mereka merasa dilindungi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun, di balik semua itu, mereka tahu bahwa harga yang mereka bayar masih belum selesai. Suatu malam, beberapa bulan setelah kelahiran bayi itu, Bambang mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Nyi Ratu berdiri di tepi pantai, menatap ke arah lautan yang luas. Di sampingnya, berdiri seorang anak kecil dengan mata hijau menyala, memandang Bambang dengan tatapan penuh tuntutan. "Kamu tidak bisa lari dari ini," suara Nyi Ratu bergema dalam mimpinya. "Kamu telah memulai sesuatu yang tidak bisa kamu hentikan." Bambang terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia terengah-engah, merasakan ketakutan yang begitu nyata. Pikirannya kacau, dan ia tidak bisa menghilangkan bayangan mimpi itu dari benaknya. Semakin hari, mimpi-mimpi itu semakin sering datang, menghantui Bambang setiap kali ia mencoba tidur. Bayangan anaknya yang tak lagi sepenuhnya manusia terus mengejarnya, membuatnya semakin terpuruk dalam ketakutan dan penyesalan. Lastri juga mulai merasakan hal yang sama. Malam-malamnya dipenuhi oleh bisikan-bisikan aneh, suara tangisan bayi yang tidak pernah berhenti, meskipun bayi mereka terlihat tertidur. Kadang-kadang, Lastri merasa seolah-olah ada sosok lain di rumah mereka, mengawasi setiap langkahnya. Hingga suatu malam, ketika Lastri mendengar suara keras di dalam rumah, ia bangun dengan panik. Ia bergegas menuju kamar bayi, hanya untuk menemukan bayinya berdiri di tengah ruangan, dengan mata yang menyala terang dalam kegelapan. "Aku milik mereka sekarang," bisik bayi itu dengan suara yang lebih dewasa daripada seharusnya. Lastri terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bayi mereka berbicara, dan lebih dari itu, ia tahu bahwa suara itu bukanlah suara anak kecil, melainkan suara dari sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang telah menguasai jiwa anak mereka. Lastri berlari ke arah kamar tidur Bambang, dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. "Mas, anak kita berbicara. Dia bukan lagi anak kita." Bambang yang mendengar jeritan Lastri segera bangkit dari tempat tidur. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Lastri benar.
Anak itu bukan lagi sepenuhnya anak mereka. Jiwa anak itu telah diambil oleh kekuatan yang jauh lebih gelap. Mereka berdua masuk ke kamar bayi, hanya untuk menemukan bayinya kembali terbaring dengan tenang di atas tempat tidurnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi mata bayi itu masih terbuka, menatap Bambang dan Lastri dengan tatapan yang tajam. "Kalian tidak bisa menghentikan ini." Suara itu kembali terdengar, meskipun bibir bayi itu tidak bergerak. Bambang merasakan keputusasaan yang begitu besar. Ia ingin menghentikan semuanya, tetapi ia tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi terlalu besar untuk dilawan. Nyi Ratu telah menagih janjinya, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Tetapi Lastri, yang penuh dengan cinta seorang ibu, tidak mau menyerah begitu saja. "Aku akan menyelamatkan anakku," teriaknya, penuh dengan tekad. Bambang menatap istrinya, terkejut melihat keberanian yang tiba-tiba muncul dalam diri Lastri. Ia tahu bahwa perlawanan mereka mungkin tidak akan berhasil, tetapi di dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa masih ada cara untuk mengubah takdir ini. Dengan air mata yang mengalir deras, Lastri mendekati bayi mereka dan memeluknya erat, seolah-olah berharap bahwa cinta seorang ibu bisa mengusir kegelapan yang telah menguasai jiwa anaknya. Namun, Nyi Ratu tidak akan membiarkan semuanya berakhir dengan mudah. Lastri memeluk bayinya erat-erat. Air mata terus mengalir di pipinya, sementara suaranya serak dengan rasa putus asa. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi," bisiknya kepada bayi itu, yang kini hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan tak bersuara. Mata hijau menyala itu seolah tak pernah memancarkan cinta atau kasih sayang, hanya kegelapan yang dingin dan tanpa jiwa. Bambang, berdiri di pintu kamar, hanya bisa menyaksikan dalam kebisuan. Hatinya hancur, dan perasaan bersalah mencabik-cabik dirinya. Ia tahu betul apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka serahkan demi kekayaan dan keselamatan keluarga mereka. Namun, kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwa anak mereka sendiri. "Tidak ada jalan lain, Lastri," ucap Bambang akhirnya. Suaranya terdengar kosong dan putus asa. "Anak kita, dia sudah menjadi milik mereka." Lastri menatap suaminya dengan tatapan marah dan penuh kebencian. "Bagaimana mungkin kamu bisa menyerah begitu saja, Mas? Ini anak kita, darah daging kita." Lastri berteriak, memegang bayi itu lebih erat, seolah berusaha melindunginya dari kekuatan yang tak kasat mata. "Aku tidak peduli apa yang mereka janjikan padamu. Aku tidak peduli berapa banyak kekayaan yang mereka berikan. Anak ini dia milikku. Dia anakku." Bambang merasa hatinya berat, seperti ada batu besar yang menghimpitnya. Kata-kata Lastri penuh dengan kebenaran, tapi juga penuh dengan ketidakberdayaan. Mereka sudah terlalu dalam terikat dengan pesugihan ini, dan kekuatan yang mereka hadapi jauh melampaui apa yang bisa mereka atasi. Namun, di dalam hati kecilnya, ada secercah keberanian yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya hancur begitu saja. Meskipun ia tahu risikonya, ia merasakan dorongan yang kuat untuk melawan. Ia ingin setidaknya mencoba, meski kemungkinan mereka berhasil sangat tipis. Aku akan mencoba mencari jalan keluar," ucap Bambang. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan anak kita." Lastri menatap Bambang dengan sedikit harapan yang muncul di matanya.
Apa yang akan kita lakukan, Mas? Bagaimana kita bisa melawan kekuatan sebesar itu? Keesokan harinya, Bambang memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Ia tahu ada satu orang yang mungkin bisa memberi petunjuk bagaimana cara melawan kekuatan Nyi Ratu, meskipun harapan itu tipis. Sosok itu adalah Pak Slamet, pria tua yang pernah ia datangi sebelumnya. Pak Slamet dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, meskipun ia jarang terlibat langsung dalam urusan pesugihan. Bambang berjalan cepat melewati jalanan desa, menuju rumah Pak Slamet yang terletak di pinggiran desa. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran, namun ia tidak punya pilihan lain selain mencoba. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya. Saat tiba di rumah Pak Slamet, Bambang mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Pak Slamet membuka pintu dengan wajah yang tenang, seperti sudah tahu kedatangan Bambang. "Masuklah, Bambang," ucap Pak Slamet dengan suara lembut. "Aku tahu kau akan datang." Bambang melangkah masuk, dan aroma dupa serta kayu gaharu segera memenuhi hidungnya. Ruangan itu gelap, dengan hanya beberapa lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan, memberikan suasana yang mistis. Bambang duduk di depan Pak Slamet yang juga sudah siap duduk di kursinya. "Aku datang untuk meminta bantuan, Pak," ucap Bambang dengan nada serius. "Anak kami, dia sudah diambil oleh Nyi Ratu. Kami ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak tahu caranya." Pak Slamet menatap Bambang dengan tatapan bijak. "Kekuatan yang kau hadapi tidak mudah dilawan, Bambang. Perjanjian dengan Nyi Ratu adalah sesuatu yang sangat kuno dan sangat kuat. Siapapun yang terikat dalam perjanjian itu jarang bisa melarikan diri tanpa kehilangan sesuatu yang berharga." Bambang merasakan hatinya mencelos, tetapi ia tidak menyerah. "Aku harus mencoba, Pak. Tolong, tunjukkan jalan. Apa yang bisa kami lakukan untuk membebaskan anak kami dari kutukan ini?" Pak Slamet terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan kata-katanya. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Ada satu cara, tetapi cara ini sangat berbahaya. Jika kau gagal, konsekuensinya akan lebih buruk dari apa yang kau alami sekarang. Jiwa keluargamu mungkin terancam, bahkan nyawamu sendiri bisa menjadi korban." Bambang menelan ludah. "Apapun risikonya, aku akan melakukannya." Pak Slamet menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Untuk memutuskan perjanjian dengan Nyi Ratu, kau harus melakukan ritual pembalikan. Kau harus pergi ke tempat di mana perjanjian itu pertama kali dilakukan, ke pantai selatan, di malam bulan purnama, dan menawarkan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang sudah kau serahkan." Bambang merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang lebih berharga dari jiwa anakku?" Pak Slamet menatap Bambang dalam-dalam. "Jiwamu sendiri." Bambang pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa takut dengan apa yang harus ia lakukan. Menyerahkan jiwanya sendiri untuk menyelamatkan anaknya bukanlah keputusan yang mudah. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran total. Ketika ia tiba di rumah, Lastri sudah menunggu dengan cemas. Ia segera mendekati Bambang, berharap suaminya membawa kabar baik. "Bagaimana, Mas? Apa yang harus kita lakukan?" Bambang menjelaskan semua yang ia dengar dari Pak Slamet.
Ia memberitahu Lastri bahwa mereka harus pergi ke pantai selatan, melakukan ritual di malam bulan purnama, dan bahwa ia harus menawarkan jiwanya sendiri sebagai ganti jiwa anak mereka. Lastri terdiam. Matanya membesar karena ketakutan. "Mas, tidak. Aku tidak bisa kehilangan kamu juga." Bambang menggenggam tangan Lastri dengan erat. "Ini satu-satunya cara, Lastri. Jika aku tidak melakukannya, anak kita akan hilang selamanya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita sudah terikat dalam perjanjian ini, dan satu-satunya cara untuk membebaskan kita adalah dengan melakukan apa yang mereka minta." Lastri terisak. Air matanya mengalir tanpa henti. "Tapi bagaimana kalau kamu tidak kembali? Bagaimana kalau mereka mengambilmu juga?" Bambang tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dalam hatinya, ia tahu risikonya besar, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia tidak melakukan apa-apa, mereka semua akan hancur, bukan hanya anak mereka, tetapi juga dirinya dan Lastri. "Aku harus mencobanya, Lastri," kata Bambang akhirnya. "Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil semuanya dari kita." Dengan hati yang berat, Lastri akhirnya mengangguk, meskipun jelas bahwa ia tidak sepenuhnya siap untuk menerima apa yang akan terjadi. Malam itu, Bambang dan Lastri bersiap-siap untuk perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Dengan bayi yang masih berada dalam pelukan Lastri, mereka memulai perjalanan menuju pantai selatan, tempat di mana perjanjian pertama kali dilakukan. Di langit, bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya yang menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Suasana di desa terasa sepi. Bahkan angin yang bertiup dari arah laut membawa keheningan yang aneh. Bambang bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ia tahu bahwa malam ini, semuanya akan dipertaruhkan. Setibanya di pantai, mereka berdiri di depan ombak yang terus-menerus menggulung, menghantam batu-batu karang dengan suara gemuruh. Air laut terlihat hitam pekat di bawah sinar bulan, dan di kejauhan, mereka bisa melihat siluet dari Nyi Ratu yang menunggu di tepian air. Lastri menggenggam tangan Bambang erat-erat, seolah-olah takut suaminya akan lenyap begitu saja. Mereka mendekati sosok Nyi Ratu, yang berdiri dengan anggun di tepi pantai. Rambut panjangnya terurai dan bergerak seirama dengan angin malam. "Kalian datang." Suara Nyi Ratu terdengar seperti bisikan lembut, tetapi penuh kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bambang menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Kami datang untuk menebus kesalahan kami. Aku akan menyerahkan jiwaku sebagai gantinya." Nyi Ratu tersenyum tipis, seolah-olah ia telah menunggu momen ini. "Apakah kau yakin, Bambang? Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menyerahkan jiwamu?" Bambang menatap langsung ke mata Nyi Ratu. "Aku tahu. Tapi ini harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan anakku." Nyi Ratu melangkah maju, mendekati Bambang dengan gerakan yang anggun namun menakutkan. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini." Bambang mengangguk, menguatkan hatinya. Lastri menggenggam tangan suaminya semakin erat, dan air mata tak henti mengalir di wajahnya. "Mas, aku mencintaimu," bisiknya dengan suara patah. Bambang hanya bisa tersenyum lemah. "Aku juga mencintaimu, Lastri. Selalu." Ritual pun dimulai.
Nyi Ratu melantunkan mantra kuno dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Bambang maupun Lastri. Angin bertiup semakin kencang, dan air laut tampak bergerak dengan cara yang aneh, seolah-olah mengikuti perintah dari Nyi Ratu. Dalam sekejap, laut mulai bergemuruh, dan ombak besar menghantam pantai dengan kekuatan yang menggetarkan. Bambang berdiri di tengah-tengah pasir, merasakan kekuatan tak terlihat yang menarik jiwanya keluar. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berdiri tegak, siap menerima takdirnya. Ia merasakan seolah-olah tubuhnya menjadi semakin ringan, dan napasnya semakin sulit ditarik. Lastri, yang menyaksikan semua ini dengan mata penuh ketakutan, tidak bisa lagi menahan emosinya. "Mas, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku." Tapi Bambang tidak bisa lagi menjawab. Ia sudah berada di ambang batas. Jiwanya hampir sepenuhnya terlepas dari tubuhnya. Pada saat itu, ia melihat bayang-bayang anak mereka berdiri di samping Nyi Ratu, menatapnya dengan mata hijau yang dulu mengerikan. "Anak kita," gumam Bambang pelan. Nyi Ratu berhenti melantunkan mantra, dan segala sesuatunya terasa diam. Ia menatap Bambang dengan tatapan penuh kekuasaan, lalu berkata dengan suara yang begitu dingin, "Pengorbananmu diterima. Jiwa anakmu telah kembali, tetapi sekarang jiwamu menjadi milikku." Bambang merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Segalanya terasa jauh, seperti ia sedang terhisap ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Namun, sebelum semuanya menghilang, ia mendengar suara Lastri memanggil namanya untuk terakhir kalinya. "Mas, aku mencintaimu." Dengan senyuman terakhir, Bambang menghilang dalam kabut malam. Saat kabut perlahan-lahan memudar, Lastri jatuh berlutut di atas pasir basah. Air matanya bercampur dengan butiran pasir di tangannya. Tubuhnya terasa dingin dan lemah. Bayinya yang tadi terasa begitu asing, kini menangis dengan suara yang lebih manusiawi. Ketika ia melihat mata anaknya lagi, tidak ada lagi sorot hijau yang mengerikan, hanya tatapan polos seorang bayi. Lastri tahu bahwa pengorbanan Bambang telah berhasil. Jiwanya telah diserahkan, dan sebagai gantinya, anak mereka selamat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dengan hati yang hancur dan cinta yang tidak akan pernah padam, Lastri berdiri, menggendong bayinya yang kini telah kembali menjadi miliknya. Tetapi, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya, Bambang, telah pergi untuk selamanya. Lastri berjalan pulang ke rumah mereka yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tanpa Bambang di sisinya, dunia terasa jauh lebih sepi, lebih dingin. Tetapi ia tahu, meskipun Bambang telah pergi, ia telah menyelamatkan mereka. Dan dengan itu, Lastri bersumpah bahwa ia akan menjaga anak mereka, warisan terakhir dari cinta yang tak pernah padam. Di tepi pantai selatan, angin malam kembali berhembus lembut, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki ikatan dengan dunia gaib. Ombak terus menggulung tanpa henti, seperti lagu abadi yang tidak pernah berakhir. Di bawah sinar bulan purnama, sosok Nyi Ratu berdiri di tepian, menatap laut dengan senyum tipis di bibirnya. Di sisi lain, bayangan Bambang berdiri di dekatnya, kini menjadi bagian dari kerajaan laut selatan yang abadi. Ia tidak lagi merasakan ketakutan atau penyesalan. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang aneh,
diiringi oleh janji yang akan terus berlangsung selamanya. Janji yang telah menjerat keluarganya dalam siklus tak berujung antara kehidupan dan kematian. Di dunia manusia, hidup terus berjalan. Tapi di tempat ini, di tepi pantai selatan, perjanjian antara manusia dan makhluk gaib akan terus diingat, sebagai bagian dari kisah abadi yang penuh dengan pengorbanan, cinta, dan kutukan yang tak bisa dihindari.